Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktara Mayanti, NIM B1B1222069 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan. Tugas ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Pemerintahan Nasional yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Alfa Beriansyah. Baiklah, ada 6 teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama teori pemisahan kekuasaan, yang kedua ada teori demokrasi, yang ketiga teori negara berdasarkan atas hukum, yang keempat teori negara berkonstitusional, yang kelima teori negara kesejahteraan, yang keenam teori ajaran sistem pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu teori pemisahan kekuasaan. Sejarah munculnya teori ini yaitu teori pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu baru muncul sekitar pada abad ke-17. Demikian juga dengan munculnya teori dan hukum konstitusi yang baru berkembang sekitar pada abad ke-18. Sebelum itu, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari teori pemisahan kekuasaan. Apa itu teori pemisahan kekuasaan? Yaitu merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara yang menjadi bercabang-cabang. Apa yang melatar belakangi munculnya pemisahan kekuasaan? Menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan dilakukan untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tantangan yang akan melahirkan kesewenang-wenangan. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan eksekutif, yang kedua kekuasaan legislatif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Pembagian kekuasaan bertujuan menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau satu lembaga saja. Kekuasaan yang berpusat pada satu tangan maka akan menjadikan pemerintahan otoriter. Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh 2 pemikir besar dari Inggris dan Perancis, yaitu John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh 2 pemikir besar tersebut kemudian dikenal menjadi sebutan trias politika. Ada 2 tokoh yang terlibat pada teori pemisahan kekuasaan ini yang berasal dari Perancis dan Belanda, yaitu John Locke dan Montesquieu. Dari 2 tokoh ini ada perbedaan pemikiran antara John Locke dan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan atau yudikatif itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Ya, teori pemisahan kekuasaan ini umumnya seperti apa? Teori kekuasaan ini berarti kekuasaan negara terpisah dalam beberapa bagian, baik organ dan fungsinya. Sementara itu, pembagian kekuasaan di sebuah negara dibagi dalam beberapa bagian, namun tidak saling dipisahkan, sehingga masih saling berhubungan dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan. Ya, di Indonesia sendiri masih menganut sistem pembagian kekuasaan karena Indonesia merupakan negara yang kedaulatannya tertinggi pada rakyat, sehingga segala jenis perjalanan pemerintahan baik dari sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus sesuai dengan keinginan rakyat. Baiklah, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu teori demokrasi. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, beserta praktik dan prosedurnya. Bagaimana sejarah munculnya teori demokrasi? Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena.
Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama tahun 507 sampai 508 sebelum Masehi. Cleisthenes disebut juga sebagai Bapak Demokrasi Athena. Apa yang melatar belakangi munculnya teori demokrasi ini? Munculnya teori ini, konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah sejarah demokrasi langsung. Artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh rakyat atau warga negaranya. Ada beberapa tokoh yang terlibat pada teori demokrasi ini, yaitu yang pertama tokoh Cleisthenes atau dikenal sebagai dengan Bapak Demokrasi. Yang kedua ada Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga ada John Locke berpendapat bahwa demokrasi pemerintahan merupakan alat yang dibentuk hanyalah sebagai lembaga untuk menjamin kepentingan masyarakat. Yang keempat ada tokoh Montesquieu, menjadi salah satu tokoh pendukung demokrasi lewat kontribusinya dalam konsep pemerintahannya, yaitu konsep trias politika. Yang terakhir ada tokoh Rousseau, mengatakan bahwa rakyat memiliki hak melawan dan memberontak terhadap pemerintahan apabila pemerintahan melaksanakan demokrasi dengan baik dan benar. Teori demokrasi ini umumnya sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung atau direct demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang ditraktor pada negara kota di Yunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktekkan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai teori model klasik. Demokrasi secara langsung dalam perkembangan kemudian maka sulit untuk dipraktekkan karena wilayah negara terbentuk semakin luas dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan urusan-urusan pemerintahan semakin kompleks. Tidak mungkin semua orang berperan sebagai penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu lahirnya sistem perwakilan atau indirect demokrasi atau di mana rakyat tidak lagi secara langsung terlibat kepada pemerintahan melainkan oleh wakil-wakil yang merupakan kehendak rakyat. Demokrasi dikatakan suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang diselenggarakan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu pemilihan yang bebas. Permasalahan yang belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu di dalam praktik. Berbagai pemahaman, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang setiap warga negara telah menemukan jalurnya sendiri-sendiri yang sedikit di antaranya justru mempraktikkannya cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokrasi. Oleh sebab itu, studi-studi tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi itu dapat dibedakan menjadi demokrasi aromatif dan demokrasi empirik. Konsep pemahaman demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat sebagai berikut.
Satu, ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah salah satu metode cara melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan kebijakan negara. Ketertiban rakyat secara langsung dilaksanakan tanpa melihat status dan kedudukan dari warga negara tersebut, tetapi didasarkan pada kualitas manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak untuk menentukan dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada tekanan atau intervensi dari orang lain. Demokrasi langsung atau demokrasi klasik pada umumnya hanya pandangan demokrasi yang pernah dipraktikkan di Yunani kuno karena jumlah penduduk yang masih sedikit dan wilayah yang tidak terlalu luas. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung atau demokrasi langsung, Jim Lee Ashedik menyatakan bahwa penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pelaksanakan referendum untuk masyarakat, persetujuan atau penolakan terhadap rancangan perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini atau dikenal dengan indirect demokrasi adalah suatu bentuk penyelenggaraan kedaulatan rakyat secara tidak langsung tetapi melalui lembaga perwakilan. Sistem demokrasi seperti ini sangat lazim dipraktikkan dalam demokrasi modern karena lebih mudah dan praktis. Demokrasi tidak langsung dengan cara rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen. Dan kemudian wakil-wakilnya tersebut akan mewakili rakyat yang diwakilkannya dalam pengambilan keputusan bernegara. Setiap negara yang menerapkan sistem demokrasi kerap selalu menikmati kebebasan berpolitik. Namun tidak semua kebebasan berpolitik sejalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena pada hakikatnya semua sistem politik mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Demokrasi adalah sebuah sistem yang merupakan sebuah gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. Jika suatu negara berhasil menciptakan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dengan sempurna, maka negara tersebut negara yang sukses dalam sistem demokrasi. Sebaliknya, setiap negara yang gagal menerapkan suatu sistem pemerintahan demokrasi, maka negara itu tidak layak disebut negara demokrasi. Dan yang ketiga, ada demokrasi pemilihan umum. Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologis, apapun ideologis pragmatis. Namun, kekuasaan berdasarkan legitimasi tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia karena mengklaim kedudukan yang lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Selain itu, kekuasaan berdasarkan ketiga legitimasi di atas akan menjadikan kekuasaan yang absolut karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Istilah demokrasi merupakan penggabungan dari demos yang berarti rakyat dan kratos atau kerten yang berarti pemerintahan. Setelah masuk ke materi yang ketiga, yaitu teori berdasarkan hukum. Sejarah munculnya teori ini, pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya revolusi tahun 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad ke-18 dan mulai populer pada abad ke-19. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Ya, adapun yang melatar belakangi teori ini yaitu negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu 1. Perlindungan hak asasi manusia, yang kedua pembagian kekuasaan, dan yang ketiga pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang keempat peradilan tata usaha negara. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat pada teori berdasarkan hukum ini.
Tokoh pada teori kedaulatan hukum ini antara lain satu Immanuel Kant, yang kedua ada Leon Duguid, yang ketiga ada Hugo de Groot, dan yang keempat ada Krabbe. Teori berdasarkan hukum, teori ini di mana rakyatnya tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Menurut semuanya bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi undang-undang, atau state do not governed by men but the laws. Karena itu, di dalamnya negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara. Sebaliknya, dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan, pemerintahan, dan undang-undang negara. Baik, masuk kepada teori yang keempat, yaitu teori negara konstitusional. Sejarah munculnya teori ini. Proses terbentuknya konstitusi di Indonesia berawal dari kata pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Sejak saat itu, kedudukan Hindia Belanda di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Lebih jauh, Jim Lee juga mengemukakan terdapat 10 fungsi konstitusional, yaitu 1. Fungsi penentu dan pembatasan kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan hukum kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara atau seremoni. Yang ke-9, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Yang ke-10, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam perjalanan secara konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali sesuai Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 atau setelah sebelumnya digantikan oleh Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Telah mengalami perubahan pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Dalam perubahan tersebut terdapat lembaga negara yang dihapus seperti Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, dan terdapat pula lembaga baru yang diadopsi seperti MK dan KY. Kehadiran dua lembaga baru tersebut adalah dalam rangka memperkuat keberadaan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu juga ditegaskan juga mengenai mekanisme peralihan kekuasaan negara melalui pemilihan umum. Pada saat yang sama, perubahan UUD 1945 juga memperkuat jaminan terhadap hak asasi manusia. Sebelumnya, hak yang secara tegas dicantumkan dalam konstitusi hanyalah hak untuk berserikat dan berkumpul. Setelah peraturan Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia diatur lebih lengkap baik terkait jenisnya maupun mengenai pembebanan kepada negara untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia. Ya, salah satu nilai yang dianut dalam paham konstitusional adalah supremasi konstitusi. Konstitusilah yang memiliki kedudukan paling tinggi dibanding kekuasaan. Konstitusi yang membawakan kekuasaan, bukan sebaliknya. Kekuasaan negara harus dijalankan dalam bingkai pembatasan yang ditetapkan konstitusi bagi Indonesia. Pembatasan yang ditetapkan konstitusi bagi Indonesia. Pembatasan kekuasaan dan penegasan bahwa kekuasaan itu berada dan tunduk pada hukum dimulai dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.
Supremasi konstitusi dimuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Norma hukum dasar dimaksud mengukuhkan supremasi hukum atau supremasi konstitusi dalam kekuasaan negara. Kekuasaan negara di mana rakyat berdaulat di dalamnya harus dijalankan di bawah ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara. Supremasi konstitusi tersebut juga dapat dibaca dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Norma dimaksud menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, kedaulatan rakyat dalam negara mesti dijalankan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Segala pembatasan yang ditentukan dalam konstitusi merupakan panduan bagi berjalannya kekuasaan negara yang didasarkan atas kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar 1945 menganut apa yang disebut sebagai konvergensi kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum, di mana kedaulatan hukum diposisikan sebagai bingkai dalam kedaulatan rakyat. UUD proklamasi yang disusun oleh para pendiri negara mengatur sejumlah produk hukum yang dapat dibentuk sebagai peraturan yang kedudukannya berada di bawah Undang-Undang Dasar. Produk hukum tersebut disebutkan namanya secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Jenis produk hukum tersebut ialah 1. Ketetapan MPR, 2. Undang-undang, 3. Peraturan pemerintah, dan yang keempat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Apa yang melatar belakangi munculnya teori negara konstitusional? Sebenarnya konstitusi atau constitution berada dengan undang-undang dasar atau Grundgesetz dikarenakan sesuatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar. Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa negara konstitusional adalah suatu negara yang melindungi dan menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia dan hak-hak asasi manusia lainnya, serta membatasi kekuasaan pemerintahannya secara berimbang antara kepentingan penyelenggara negara dan warga negaranya. Yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara yaitu ada 1. Pemerintah, yang kedua DPR, dan yang ketiga pihak yang berwenang lainnya. Teori konstitusi ini umumnya adalah pemberi pegangan atau sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa konstitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Yang sesuai dengan harapan masyarakatnya, tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Masuk teori yang kelima, yaitu teori ajaran negara kesejahteraan. Sejarah munculnya teori ini, sejarah munculnya negara kesejahteraan pada umumnya dijelaskan dalam tahun yang berbeda-beda. Akan tetapi, dari sekian banyak tulisan tersebut menunjukkan tentang munculnya negara kesejahteraan baik dari segi gagasan maupun implementasinya tertuju pada pertengahan abad XX setelah terjadi Great Depression. Gagasan dari negara kesejahteraan pada awalnya sebagai terminologi yang menunjukkan suatu praktek negara dalam melakukan kebijakan makro dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Definisi kesejahteraan sangatlah luas dan beragam. Di suatu sisi, definisi negara kesejahteraan adalah keterlibatan negara dalam menyediakan pekerjaan penuh bagi rakyat. Secara singkat, istilah negara kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu negara yang mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Negara kesejahteraan ini merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Adapun model-model negara, yang pertama model institusional atau universal. Model institusional ini juga disebut dengan model universal, yaitu
dipengaruhi oleh paham liberal. Model ini memandang bahwa kesejahteraan adalah merupakan hak seluruh warga negara, sehingga pelayanan dilakukan secara tetap serta tidak lagi memandang kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat. Model ini kemudian tidak lagi diterapkan di negara-negara seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark. Yang kedua, model korporasi. Model ini seperti model institusional atau universal, dan sistem jaminan sosialnya juga dilakukan secara melembaga dan luas. Tetapi yang mencakup memberi perbedaan adalah kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial berasal dari 3 pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan buruh atau pekerja, di mana pelayanan jaminan sosial diselenggarakan oleh negara dan diberikan kepada mereka yang bekerja atau yang mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi. Konsep ini dianut oleh negara-negara seperti negara di Jerman dan Austria. Yang ketiga, model residual. Model seperti ini merupakan pelayanan yang selektif dan dipengaruhi oleh paham konservatif dan didorong oleh ideologi non-liberal dan pasar bebas. Negara pemberi pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, dan diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, yaitu kelompok orang miskin, pengangguran, penyandang cacat, dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Model ini model institusional atau universal, yaitu yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas, yaitu tetapi seperti yang dijalankan di Inggris, jumlah pengangguran atau tanggungan dan pelayanan relatif kecil dan berjangka pendek daripada model institusional atau universal. Pelindungan sosial dan pelayanan secara temporer diberikan secara ketat dan efisien, serta dalam waktu singkat. Jika sudah dirasa cukup atau segera diberhentikan, model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon melalui Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan New Zealandia. Yang keempat ada model minimal, yaitu ditandai dengan pengeluaran pemerintahan untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program jaminan sosial dan kesejahteraan diberikan secara sporadis, parsial, dan minimal, dan umumnya diberikan kepada pegawai negeri atau anggota ABRI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Model ini pada umumnya memberikan pegawai swasta atau anggaran sangat kecil dalam belanja sosial, karena negara tersebut masih tergolong negara miskin atau bahkan memiliki political will terhadap pembangunan di bidang sosial, sehingga pelayanan sosial diberikan secara sporadis, temporal, dan minimal. Model ini diadopsi oleh negara-negara lain seperti Brazil, Italia, Spanyol, Chili, sedangkan di kawasan Asia seperti negara Sri Lanka, Filipina, Korea Selatan, dan Indonesia. Pada umumnya, teori negara kesejahteraan ini seperti apa? Konsep negara kesejahteraan pemecahan masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan ketelantaran tidak bisa dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. Pada dasarnya ini merupakan teori yang mendasar pada teori ajaran negara kesejahteraan dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Ya, dalam konsep ini, pemerintah memberi peran lebih besar dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga, dan berkesinambungan. Masalah pendidikan dan kesehatan di Indonesia masih menuai banyak sorotan pada kualitasnya. Ya, tokoh yang terlibat pada teori ini ada Prof. Mr. R. Cronenberg, mengungkapkan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.
Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari teori negara kesejahteraan ini, negara Indonesia sebagai negara yang berkembang dengan sistem welfare state dengan model minimalis tetap memberikan tunjangan yang sangat minimal juga bagi warga negaranya. Dengan demikian sudah semestinya masyarakat tidak terus-menerus mengandalkan bantuan dan tergantung pada pemerintah. Tanggung jawab kesejahteraan pribadi terletak pada masing-masing pribadi itu sendiri, tanpa mengandalkan bantuan pemerintah yang masih didorong adanya perbuatan-perbuatan korup atau penyalahgunaan dana. Sebenarnya jika pemerintahan itu tidak hanya terfokus dan mengutamakan sistem jaminan sosial nasional pada kesehatan saja yang nyatanya masih keteteran, pemerintah mestinya juga memfokuskan serta mengefektifkan perbaikan kualitas sumber daya manusia terlebih dahulu, yaitu dengan memperbaiki dan membangun aspek moral dan mentalnya manusia. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia diupayakan peningkatannya melalui jenjang pendidikan. Ini mestinya harus diperhatikan dan diprioritaskan menjadi fokus yang utama pemerintah. Karena dari dunia pendidikan, inilah moral, mental, dan akhlak manusia dibentuk, sehingga menghasilkan manusia-manusia yang terdidik mempunyai idealisme tertinggi serta mempunyai sikap tinggi yaitu anti korupsi. Melihat pada ketidakberdayaan pemerintahan ini memberi sinyal bahwa negara dalam menjawab dan mengewajarkan konsep negara kesejahteraan atau welfare state walaupun dengan model yang minimal sekalipun belumlah begitu siap. Ketidaksiapan ke negara justru pada sumber daya manusianya yang bermental korup dan masih mengutamakan kebijakan-kebijakan jaminan sosial untuk kepentingan politik semata. Terakhir, masuk ke teori yang keenam, yaitu teori ajaran sistem pemerintahan. Sejarah munculnya teori ini awal dari sistem pemerintahan jauh sebelum awal perhitungan tahun. Telah ditemukan tilas-tilas pemukiman antara lain di negeri Belanda dan Belgia semenjak kedatangan bangsa Romawi di negeri Belanda pada tahun 1957 sebelum Masehi. Telah ada berita-berita tertulis tentang sepak terjang Belanda untuk apa manusia bermasyarakat dan bagaimana mereka diperintah. Pertambahan atau tekanan penduduk perang atau ancaman perang dan penjarahan oleh kelompok lain telah menjadi faktor-faktor yang memacu perkembangan pemerintah. Adapun yang terlibat pada teori ajaran sistem pemerintahan ini ada tokoh satu Hamid S. At-Tamimi, yaitu yang mengemukakan sistem pemerintahan adalah sistem kerja pemerintahan yang dilakukan oleh presiden dalam hubungannya dengan sistem dengan kerja fungsi lembaga-lembaga tertinggi di negara. Yang kedua ada tokoh John Locke dan yang ketiga Jean Jacques Rousseau. Ya, secara teoritis, kesewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensil. Namun kemudian secara prakteknya, dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan presidensil akan lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan sehingga ketentuan yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal. Baiklah, sekian dari tugas penjelasan materi saya mengenai teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi yang menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.